Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
rumah ini, kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kota Malang. Kini Bapenda Kota Malang memberikan inovasi baru dengan layanan pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB dengan menggunakan KRIS. Bertempat di Balai Kota Malang pada hari Senin 30 Januari 2023, pemerintah Kota Malang juga menerima 2 bus Macito dari Juragan 99. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji beserta jajaran Forkopimda, Camat, Lurah, serta BUMD Kota Malang dan juga jajaran J99 Corp. Kegiatan diawali dengan santunan anak yatim yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang. Pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang bertempat tinggal di lingkungan Kelurahan Kidul Dalam. Mohon kesediaan Bapak dan juga Ibu setelah pemberian santunan untuk foto bersama terlebih dahulu dengan anak-anak soleh dan solehah yang bertempat tinggal di Kelurahan Kidul Dalam. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Launching SPPT PBB Kota Malang tahun 2023, persembahan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Hari ini kita ada 2 acara Bapak dan juga Ibu. Yang pertama adalah launching SPPT PBB Kota Malang, dan yang kedua nanti kita juga ada acara serah terima bus Macito antara Juragan 99 Corporation dengan pemerintah Kota Malang. Acara diawali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Zat yang maha memelihara alam raya, Zat yang maha penolong atas kesulitan hambanya, Zat tetap meminta dan memanjatkan doa. Ya Allah, di pagi ceria yang penuh berkah,
atas curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, kami bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan launching SPPT PBB tahun 2023. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami menjadi masyarakat yang sadar, peduli, taat dan bangga menjadi pembayar pajak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya laporan dari Ketua Bapenda Kota Malang Dr. Handi Priyanto APMSI. Dalam laporannya mengatakan, launching SPPT PBB ini dilaksanakan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan juga SPPT PBB dapat segera terdistribusikan kepada masyarakat wajib pajak agar mereka dapat segera melakukan pembayaran PBB yang menjadi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Dalam upaya mempermudah masyarakat dalam membayar PBB yang merupakan tanggung jawab masyarakat, Bapenda meluncurkan inovasi baru yaitu dengan pembayaran melalui kris dan pencantuman barcode tagihan. Inovasi ini merupakan kelanjutan dari aplikasi iSPPT PBB yang dapat digunakan para wajib pajak. Dengan pembayaran melalui kris, Bapenda Kota Malang bekerja sama dengan seluruh bank yang bisa diakses dengan kris, e-commerce, dan platform pembayaran online. Januari 2023 dilaksanakan di halaman Balai Kota Malang. Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan launching SPPT PBB dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Malang di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2023. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan launching adalah terdistribusinya SPPT PBB kepada wajib pajak. Pembayaran PBB dapat dilaksanakan tepat waktu serta meningkatnya pendapatan pajak daerah khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan. Bapak Wali Kota serta Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Malang telah memiliki aplikasi eSPPT PBB. Sehingga apabila wajib pajak tidak memperoleh SPPT PBB, bisa membuka sendiri dan mencetak sendiri dimanapun. Dalam aplikasi tersebut, dengan memasukkan nomor objek pajak pada situs http://pajak.malangkota.go.id/SPPT. Dapat kami sampaikan juga bahwa SPPT PBB yang akan didistribusikan pada tahun ini ada yang baru karena telah dilengkapi dengan fasilitas QRIS. Dan Bapenda Kota Malang juga telah bekerja sama dengan toko modern, e-commerce, dan platform pembayaran online seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, GoPay, Tokopedia, dan OVO, serta melalui agen Laku Pandai Bank Jatim. Yang semua itu dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Selanjutnya pada kegiatan hari ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Malang dengan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan pendampingan optimalisasi pendapatan asli daerah. Serta untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Malang akan dilakukan serah terima bus Masito dari J99 Corps pada pemerintah Kota Malang. Bapak Wali Kota serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pokmas Sadar Pajak Kota Malang yang telah bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam proses pendistribusian PBB pada tahun 2022 yang lalu dengan jumlah yang terdistribusi sebesar 98%. Semoga pada tahun 2023 ini dapat meningkat jumlah pendistribusiannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada Bank Jatim Cabang Malang dan Indomaret atas partisipasinya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon dengan hormat Bapak Wali Kota Malang berkenan
memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus meluncing kegiatan pada pagi hari ini. Bersihkan kebun pakai tajak, indahnya pagi suara gemercik. Mari kita membayar pajak, itulah tanda warga yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis SPPT PBB kepada Pokmas Kota Malang. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Bapak Dr. Handi Priyanto APMSI kepada Pokmas Kota Malang yang pagi hari ini diwakili oleh Dan juga penyerahan DHKP kepada Camat Lowaru. Bapak Dr. Handi Priyanto APMSI diserahkan langsung kepada Camat Kota Malang yang pagi hari ini diwakili oleh Camat Lowaru Bapak Joao Maria Gomez de Carvalho. Yang pertama Pemkot Malang juga melaksanakan penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Malang dengan Badan Pengawasan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan MOU ini berkaitan dengan pendampingan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang. Selanjutnya kami mengundang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, optimalisasi pendapatan asli daerah. Mohon kesediaannya untuk foto bersama terlebih dahulu. Hadirin, boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk penandatanganan MOU antara Wali Kota Malang. Dilanjutkan dengan penyerahan 2 bus dari Juragan 99 Corporation kepada pemerintah Kota Malang. Yang pertama ditandatangani oleh Mas Gilang sebagai Presiden Komisaris Juragan 99 Corporation. Berarti sekarang total Kota Malang sudah punya 5 bus Majito yang bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Kota Malang. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu, luar biasa, terima kasih sekali. Ini Juragan 99 nambah 2 nih, berarti melengkapi sudah ada 5 kita punya ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wali Kota. Hari ini kami dari J99 Corp dan juga dari MS Glo akan memberikan bantuan CSR berupa 2 bis Majito yang akan kita serahkan kepada masyarakat Malang khususnya, dan kita serahkan hari ini ke pemerintah Kota Malang. Jadi sebenarnya ada cerita unik ini Pak Wali, kenapa kita dari J99 dan juga MS Glo menyerahkan bis Majito. Yang pertama jelas karena kita pengen bisa berkontribusi, bisa berdampak kepada masyarakat Malang, dan yang kedua karena ada sejarah Pak Wali. Jadi 2018 ketika saya di Bandung, kita ada klinik MS Glo Pak di Bandung. Jadi klinik Bandung itu tempatnya ada di perempatan jalan di tengah kota Bandung. Setiap hari yang namanya bus bandros ya itu keliling lewat terus depan klinik kita. Kemudian karena klinik kita di perempatan ada lampu merah, itu sering berhenti Pak, bisnya sering berhenti. Saya lihat, wih bagus ya bisnya ya, dan selalu ramai. Jadi saya bercita-cita kok ini nih harus ada di Malang nih. Jadi waktu itu emang masih belum ada, dan alhamdulillah Pak Wali idenya yang bisa menghidupkan kembali Majito. Jadi luar biasa buat Pak Wali Kota atas idenya. Request Pak, karena di Bandung bis bandrosnya lewat depan klinik, semoga Majito ini juga bisa lewat depan klinik MS Glo Pak. Jadi biar sama antara Bandung dan Malang. Akhir tahun itu 15.000 penumpang. Jadi antusias masyarakat Malang dan juga wisatawan yang ingin keliling kota Malang menggunakan Majito ini sangat tinggi Pak. Jadi saya berharap dengan kehadiran 2 bis baru Majito ini bisa
semakin baik dalam pelayanan ke masyarakat, Pak. Jadi masyarakat bisa terbantu, pariwisata Malang juga bisa bangkit, kemudian yang pasti roda ekonomi yang ada di Malang juga ikut bergerak seperti itu, Pak. Dan mungkin saran dari saya, Macito ini sudah ada di App Store ya, saya lihat. Jadi sudah mulai dari reservasi, kemudian dari ada ini gratis atau bayar, Pak? Gratis ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wali, karena bus wisata yang lain mengenakan tarif 20 sampai 40 ribu, sedangkan di Malang digratiskan oleh Pak Wali. Luar biasa Pak Wali Kota. Ke depan mungkin saran bukan hanya ada di Android aja, tapi juga di iOS, Pak. Saya lihat di iOS masih belum ada, jadi kan nggak semuanya pakai Android. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga Malang ini adalah kota kebanggaan, Malang cinta damai, tidak ada lagi kerusuhan, Malang bisa bangkit pariwisatanya, dan semoga semua masyarakat Malang bisa bahagia. Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan secara simbolis ya, penyerahan secara simbolis bus Macito Malang City Tour dari Juragan 99 Corporation kepada pemerintah dan juga Ibu. Juragan 99 Corporation. Silakan bisa foto bersama. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga Kepala Bapenda saat ini yang juga sudah bersama-sama dengan kita di atas panggung. Baik, terima kasih. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, Malang kunci suara, merdeka. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Setiaji menyampaikan rasa terima kasih kepada J99 Corp karena penambahan bus Macito ini. Wali Kota mengungkapkan antusias masyarakat Kota Malang sangat tinggi untuk berkeliling melihat keindahan Kota Malang dengan bus Macito ini. Dua bus Macito ini juga mempunyai aksesibilitas bagi para difabel dan juga lansia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Malang. Tentu pertama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Mas Gilang dan Yayasan Juragan 99, karena alhamdulillah kemarin sudah membantu sahabat kita Arema, terus menjadi piala presiden kita raih. Kami telepon-teleponan, Arema Indonesia juga dibantu dalam perjalanannya, kontribusinya luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Plus saya sambati, Macito itu banyak Mas peminatnya, tapi satu saja, sehingga tidak bisa stay. Kita tolonglah dibantu, akhirnya dikasih berapa Pak Wali ya, seikhlasnya, ikhlasnya 2, dan alhamdulillah dikasih 2, kami tambah 2, berarti jumlahnya menjadi 5. Jadi 5 ke depan masih bisa stay. Akan tetapi stay-nya kan semakin hari semakin perlu mungkin pertambahan. Jadi saya bersyukur, terima kasih, tapi insya Allah la in syakartum la azidanakum. Kalau disyukuri insya Allah ditambah. Jadi saya terima kasih sebanyak-banyaknya, tapi la azidanakum. Saya penuh keyakinan dengan saya bersyukur insya Allah ditambah lagi oleh Mas Gilang. Tambahnya bukan base, saya minta nyodorkan beberapa taman dan sudah dilihat oleh yayasan. Ya, jadi ada beberapa taman, karena nanti harapannya kan stay Mas. Di taman ini loh, taman bikinannya Juragan 99, oh ini di MS Glow, oh ini di taman-taman, termasuk di wisata kawasan kayu tangan nanti juga ada stay, sehingga akan buat masuk. Insya Allah apa yang disarankan tadi akan lebih menambah ya wahana kita, baik Instagram, TikTok ya, maupun tadi iOS, karena masih di Play Store-nya milik Android saja, nanti akan kita kuatkan. Tapi lebih bagus lagi ketika nanti taman-taman, saya sodorkan taman ini Mas. Ini kan satu kawasan, ini nanti kalau dibenahin masuk ke sana, taman yang berada di Trunojoyo itu ada 2 itu ya. Ya. Habis ini dilihat aja Mas, dilihat terus nanti mana yang perlu, insya Allah nanti nyambung ya, karena di alun-alun Jalan Merdeka sudah saya minta pada perbankan, hari ini masih diperebutkan antara Bank Jatim dengan BRI,
tinggian mana, ya, antara 4 sampai 5 miliar diambil BRI apa diambil oleh Bank Jatim. Saya sudah telepon kepada BRI, Pinwilnya kemarin, siap lihat. Jadi sana nanti di wilayah UB, saya sudah ketemu dengan Prof. Widodo, dengan Prof. UM itu Prof. Haryono, ya. Ini nanti kawasan milik mana, nanti Prof. Haryono, kawasan mana miliknya. Sudah ketemu saya Prof. Haryono ketika di Lanut. Prof. Widodo saat saya bertemu sama-sama jadi pemateri, siap nunggu perintah Pak Wali. Jadi insya Allah di kawasan veteran nanti miliknya Jalan Bandung itu MIN kami serahkan, terus sebelahnya UM, nanti Prof. Haryono oke, Prof. Widodo juga oke, sehingga nanti Malang akan semakin bagus taman-taman yang ada di Kota Malang. Plus Kunang-Kunang juga diminta oleh salah satu CSR, untuk itu nanti ayo Mas, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, ya. Karena sesungguhnya tadi ketika saya memulai sambutan, tiba-tiba ada ambulan, tadi tidak segera ketepatan. Mumpung hidup kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga ambulan tadi mengingatkan kita punya uang selagi masih bisa yang disumbang, sumbanglah, karena itu adalah pundi-pundi kebaikan kelak di kemudian hari. Kan tidak serba ketepatan, oh ternyata tadi ada ambulan, ayo kita berbuat baik untuk diri kita dan masyarakat kita. Oh iya Mas ya, oh, iya, terima kasih. Sambil beliau juga bangun masjid, ya, nanti juga menjadi kawasan wisata. Kemarin saya tanya, ini duit wis siapno, sudah siap Pak? Minimal 25 katanya. Saya tanya Mas Ali, ini tinggal berubah-ubah apa? Berubah desainnya aja, sudah siap. Jadi insya Allah cepet Sam, ya. Ojo enggak GBL kita, enggak usah pakai lama. Nanti saya lihat jenengan di mana? Trunojoyo, Dilok, mari ngono. Oh iya, kecil itu enggak banyak, paling 2 sampai 3 M cukup. Pak Sek cukup paling ya. Bagi Mas Gilang itu kecil, 2-3 M. Kalau bagi kita banyak. Selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk Majito sudah CSR-nya saya tunggu Mas Gilang, minggu ini nanti saya dapat informasi. Karena sudah dilihat dengan Abah Siddiq, nanti bisa lihat ke sana. Selain itu, Wali Kota Malang juga menyampaikan bahwa DIPA atau dana perimbangan di Kota Malang sebesar 1,18 triliun rupiah, sementara APBD yang diamanahkan sekitar 2,8 triliun. Itu artinya ke depan pendapatan daerah Kota Malang mencapai 1,7 triliun dan sudah disampaikan kepada Menteri. Kota Malang sudah masuk kepada mandiri fiskal karena dana perimbangannya lebih kecil daripada APBD. Diharapkan kerjasama dengan BPKP untuk optimalisasi, salah satunya adalah retribusi parkir. Selain itu, Wali Kota juga berharap masyarakat Kota Malang membayar PBB dengan tepat waktu. Asli daerah di Kota Malang ke depan sudah mencapai 1,7 triliun. Saya sudah sampaikan pada Ibu Menteri ketika beliau datang di Kota Malang, alhamdulillah berarti Malang nanti sudah masuk kepada mandiri fiskal. Karena dana perimbangannya lebih kecil ketimbang dibandingkan dengan dana pendapatan asli daerah. Nah, bagaimana capaiannya? Mohon nanti kerjasama dengan BPKP untuk optimalisasi. Salah satunya adalah dari retribusi parkir. Ya. Kemarin saya berkunjung ke Medan, penataannya luar biasa. Dari targetnya kemarin hanya 9 miliar, sekarang targetnya sudah sampai 60 miliar, 50 sampai 60 miliar. Ini yang on the street aja, bukan pajak parkir, retribusi parkir yang berada di tepi-tepi jalan itu sudah ditata dengan pakai e-parking. Kenapa? Karena harapan e-parking itu tidak ada kebocoran. Goalnya adalah bagaimana kesejahteraan para pengguna jalan, para tukang parkir dan nyamannya pengguna jalan yang berada di areal kita semua. Untuk itu saya sampaikan terima kasih, dan ke depan mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita. Jujur saja, negara kita ini hidup dari pajak. Ya, 87% APBN kita masih tertumpu kepada sektor pajak.
Kota Malang juga demikian, maka kearifan lokal kita bangun bersama-sama. Dorong para ASN sekarang ya sudah waktunya panjenengan menjadi contoh kepada yang lain, ya, patuh membayar pajak, dan kalau bisa sudah harus pakai digital, apapun namanya, pakai GP atau pakai kris, ya. Kenapa ini? Karena mudah di tracing, kami akan bisa melihat itu tidak ada kebocoran lagi. Karena sesungguhnya ya kebocoran yang banyak sebetulnya, mohon maaf ya, APBD kita hari ini atau potensi pendapatan kita, saya penuh keyakinan di Kota Malang itu jauh bisa dioptimalkan. 1,7 itu tidak sesuatu manakala semuanya kita bangun bersama-sama, DPR mengawasi ya. Pendapatan setelah menjadi pendapatan akan menjadi belanja kami diawasi supaya sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan bersama-sama. Ketika itu kita lakukan, stakeholder semuanya kita berjalan dengan baik, saya penuh keyakinan bahwa kesejahteraan Kota Malang semakin hari semakin bagus. Dan itu yang menjadi cita-cita kita, Malang Puji Suara, mudah-mudahan tidak hanya menjadi slogan, tapi menjadi sebuah kenyataan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan kita semua. Malang menjadi contoh kota ini apa? Pak Arif itu dinas apa Pak Arif? Naker ya, ada nakernya. Naker PTSP ya. DPM PTSP ada D-nya, ada. Naker PM PTSP. Naker ya, habis ini kita tarik Pak. Jadi sekretariat kami masukkan dalam bagian ini sehingga akeh sebutannya. Naker PM PTSP ya. Si Indonesia ini diambil 3 kotanya menjadi digitalisasi. Malang, yang kedua Jogja, dan yang ketiga adalah Bandung. Mohon dukungan support dari Pak Ketua beserta anggota supaya kita nanti kedepannya juga bisa digitalisasinya akan kita kuatkan sehingga investasi akan masuk, plus Bapeda juga menjadi pilot project ya tingkat nasional. Bapeda Kota Malang, terus lagi mana? Juga Jogja, Yogyakarta sama Kota Bandung juga yang untuk ya tematik kemiskinan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi penguatan, dan tolong ASN, tolong ya, karena kita menjadi pilot project harus support ya. Sebelum kita dijemput ambulan tadi, ya siap berubah ya. Tadi ambulan kan mengingat kita, kalau sudah ada ambulan kita masuk di ambulan gitu, harta tidak ada artinya ya. Istri malah kita berpikir duwe bojo ayu tiba-tiba sahabat dhewe no ambulan sopo kira-kira sing terusno ya. Jadi kita harus kuat sebelum kita dijemput ambulan, berbuatlah baik ya. Oyi ASN ya. Saya kira itu semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Allahumma fiq ila kumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Malang Puji Suara. Bermartabat. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Baik, teman-teman media, sudah? Acara dilanjutkan dengan pemukulan gong tanda launching SPPT PBB tahun 2023 Pemerintah Kota Malang. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk launching SPPT PBB Kota Malang tahun 2023 resmi dibuka. Baik, terima kasih. Sampun. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan hadirin. Nah, Seusai launching, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji membayar PBB melalui layanan yang disediakan di halaman Balai Kota Malang. Pak
Oke. Mobilnya Bapenda. Ini Pak Wali. Nah. Pak Wali, kalau Jalan Besar Ijen itu berapa? Oh, 9 juta. 9.336.850. Wow, 10 juta sosok dikit ya Bu ya. Serahkan. Oh, Ibu bawanya 10 juta. Pasti nanti ada kembaliannya ya. Kalau Sosok ini. kembaliannya kira-kira kalau dipek sama teman-teman Bapenda boleh nggak Pak? Boleh. Nggak boleh. Itu namanya gratifikasi ya. Bukan, suap. Apa? Oh, suap. Oh, jadi tetap walaupun Rp50 harus dikembalikan ya Mas-mas ya. Monggo bisa dikasih tahu ke teman-teman bahwa Pak Wali Kota ini Sudah, langsung pembayarannya terekod ya. Jam pembayaran sudah berapa? 9.328,57. Sini Pak Wali. Oh, nah ini kalau kembaliannya ini harus diserahkan kepada istri. Ada pengembaliannya. Penirnya sebenarnya apa Pak Haji? Kenapa kita pakai payung? Karena kita hidup itu harus saling mengayomi, memberikan keteguhan, Oke. terutama keteguhan pada istri. Wah, Bapak bisa aja. Oh, ini payungnya ini payung ya. Ayo cepet yang bayar. Cek oleh payung. Oke. Gimana Pak? Pakai UFO Bu. Pakai UFO ya. Udah. Bisa masuk. Tadi udah dicoba sama teman-teman BI, Pak Subarka Pak dari BI. Pak Subarka mana Pak Subarka? Ini saksi. Ayo. Dari pakai bank permata juga bisa semua. Jadi UFO bisa, permata bisa ya. Terus Semua bank yang ada QRIS-nya semua banknya dapat turisnya bisa langsung. bisa. So, Jadi ketika masyarakat menerima SPT PBB ini tanpa harus datang ke bank, bisa langsung scan, langsung bayar. syaratnya dia punya e-money-nya. Lihat duit kan duit. Yang penting ada saldo. Ya kalau tidak ada saldo nggak bisa. Ya harus saldo di nol ya. Jadi harus kita inklusi tadi. Kita sudah masuk menjadi nasabah. Apa? Punya tabungan, punya debit. Oke, semakin mudah. Oh, ini malah coret. Oke, baik. Kita langsung menuju ke bus oleh warga masyarakat Kota Malang Insya Allah mulai hari ini. Insya Allah mulai hari ini. Secepatnya pokoknya ya. Dan juga mencoba bus Majito yang baru untuk berkeliling Kota Malang. Baik, terima kasih. Pak Sidik, Jadi ini lebih ramah untuk, jadi bisa dinikmati bagi yang pakai kursi roda bisa. dan yang pakai tongkat begitu ya, ini nggak kesulitan untuk naik bus Majito begitu ya Pak Sidik ya. Masya Allah luar biasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sesaat lagi, sebentar lagi kita mau praktek kira seperti apa begitu ya. Biar kelihatan dua gitu ya. Bisa naik turun sendiri. Oke, baik. Ya. Ibu, silakan ikut. Ibu Bapak.
sekalian. Foto sekalian. Foto bisa. Saya terima kasih pada Mas Gilang yang hari ini membantu 2 bis, semakin menambah jumlah bis yang ada. Sebagaimana janji saya, jadi menambah jumlah bis, harapannya lebih drastis. Titik-titik, salah satu diantaranya di kayu tangan itu diajarkan, ini loh, menjaga lingkungan, kebersihan. Nanti di MS Glow juga masuk, ya, bahwa ini loh contohnya nanti anak muda yang dengan kegigihannya dia berhasil untuk anak-anak ya. Termasuk dan untuk wisatawan di Ijen ya. Jadi ada beberapa pasti nanti akan menjadi tujuan juga. Nanti kami ucapkan terima kasih dengan penambahan 2 bis yang warna-warni ya. Orang-orang dulu tanya biru-biru kan Arema ya. Bukan karena sama sekali tidak politis, terus ada yang hijau ya. Ada urin, ada merah, ada ungu ya. Ini menunjukkan bahwa warna-warni ternyata indah. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya nanti mungkin Mas Gilang menyampaikan sebelum saya geser ya. Setelah itu saya geser. Jadi untuk Bapenda kami sampaikan seluruh kepada masyarakat Kota Malang segera melakukan untuk pembayaran di PBB. Karena dengan panjenengan bayar, secara otomatis ini juga ibadah. Karena uangnya itu nanti untuk kepentingan masyarakat, ya, membantu orang yang tidak mampu dan seterusnya. Untuk pembangunan Kota Malang lah, ya. Pak, upaya untuk mengejar 1,7 Pak. Makanya kami gandeng dengan BPKP, ya, untuk optimalisasi pendapatan. Dan saya kira mestinya kalau kita masyarakat sadar untuk itu semua, ya, lebih dari itu Mas. Potensi Malang itu 3-5 triliun mestinya bisa. Asal satu tidak ada kebocoran tadi, yang kedua kesadaran masyarakat semakin tinggi dan orientasinya bukan orientasi memberatkan ya. Jadi peningkatan pendapatan itu adalah nanti goalnya untuk kesadaran masyarakat dan itu tidak memberatkan masyarakat. Oke. Stimulan yang diberikan selain apa? Banyak bonus nanti reward dan punishment mesti masuk. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari J99 Corporation dan juga dari MS Glow memberikan sumbangan atau bantuan CSR berupa 2 bis wisata Majito, yang dimana dengan kehadiran 2 bis ini bisa semakin melayani masyarakat Kota Malang dan juga wisatawan yang datang ke Malang agar bisa menikmati keindahan dan juga histori yang ada di Kota Malang. Mungkin ada harapan penambahan lagi Mas Gilang? Harapan ke depan, saya sudah sampaikan ke Pak Wali bagaimana untuk aplikasi bisa segera ditambahkan untuk iOS, juga bisa ada Instagramnya untuk lebih mengenalkan dan mempromosikan tentang Majito. Kemudian juga berharap adanya halte-halte Majito dengan harapan masyarakat bisa semakin puas, bisa semakin terlayani dengan kehadiran Majito ini. Untuk pembangunan tamannya Pak? Untuk taman insya Allah dengan Pemkot dan juga dengan Pak Wali saya udah dikasih beberapa opsi. Ke depan saya ingin mensurvei langsung, ingin meninjau langsung lokasinya seperti apa. Yang pasti nanti kita berkomitmen untuk terus bisa berkontribusi terhadap Kota Malang. Dan di sana bukan hanya taman aja, tapi saya juga maunya kita bangun playground yang dimana juga ramah terhadap anak-anak, ramah terhadap disabilitas, dan tentunya bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Malang dan juga
titik. Ada berapa titik kira-kira? Satu titik aja. Satu titik aja. Dari yang strategis gitu ya? Cari yang strategis dan masuk juga sesuai dengan budget kita. Oke. Pada hari ini tanggal 30 Januari 2023 kita lakukan launching SPPT PBB Kota Malang tahun 2023. Yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah di tahun ini kita lengkapi dengan fasilitas QRIS. Ini pertama kali dan satu-satunya kabupaten kota se-Jawa Timur yang PBB sudah pakai QRIS. Ini memudahkan wajib pajak, tidak lagi harus ke bank, harus ke Bapenda, cukup scan dari QRIS di handphonenya masing-masing bisa dilakukan pembayaran. Jadi untuk mempermudah wajib pajak dan mempercepat PBB masuk. Target dari PBB sendiri berapa sih Pak? Target tahun ini 80 miliar. Dari tahun sebelumnya naik berapa persen Pak? Tidak ada kenaikan. Tahun lalu 80, tahun ini 80. Nah, hanya pembedanya sekarang kita lengkapi dengan QRIS ini. Ini dari bank manapun. Tidak hanya Bank Jatim, dari bank mana saja yang punya fasilitas QRIS bisa digunakan. Kerjasamanya sama siapa saja Pak? Kenapa? Kerja sama apa aplikasinya? Kalau QRIS ini sepanjang dia terakses ke BI dari bank manapun, bank pemerintah, bank swasta, apa saja, termasuk dari marketplace, beberapa marketplace ya, Tokopedia, kemudian Shopee, bisa lakukan selain dari ini ya, kemudian kantor pos, OVO, GoPay bisa. Jadi banyak pilihan. Ini kita cantumkan di sini, bisa di Bank Jatim, Indomaret, Tokopedia, Alfamart, GoPay, dan lain sebagainya, termasuk tambahan televisi. Dan begitu di scan, angkanya ini sama dengan ini. Jadi QRIS ini masing-masing SPPT sesuai dengan nominalnya. Ini kan jatuh tempo 31 Juli 2023. Jadi kalau misalkan wajib pajak membayarnya bulan Agustus, ini kan sudah denda 2%, maka QRIS ini berubah dia menjadi angka ini plus 2% otomatis. Dan kita harapkan wajib pajak bisa melunasi sebelum jatuh tempo. Lebih cepat, lebih baik. Taufikur Rahman melaporkan. Tahan dulu ya. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka.
ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni. Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.
salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, pantengan jaranan jadi tradisine. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Seneng-seneng atiku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Kayu tangan dadi jujukane turis, selfie gawe kenangan sing manis. Jalan ijen dalane sing apik tamane, alun-alun panggon dolen rame-rame. Pahlawan trip dalan sejarah dhewe, panggen wong wani mati gawe negarae. Mula ayo dieling kabeh ceritane, aja sampe awak dhewe lali asale. Kota Malang, Ancan Boys, salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, bantengan jarangan